A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya arhamar rahimin, irhamna 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 ya zal jalali wal ikram. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni manzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbi ayyahdini sawa'as sabil. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ini 163 Al-An'am ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini sebetulnya pernyataan kita kepada Allah yang hampir 5 kali sehari kita baca. Bagi orang yang sholat wajib aja 5 kali ini ucapan kita waktu kita doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Jadi pernyataan kita kepada Allah ini. Dan tidak ada sekutu bagi Allah itu, tidak ada yang sama, tidak ada teman, dan aku diperintahkan untuk menyembah Allah pertama kali menyerahkan diri kepada Allah. Nah kemudian ayat 164-nya Allah kasih tahu, nah seandainya ada Tuhan lagi, Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah ini, ada Tuhan yang lain. Ya Tuhan yang lain itu pasti mencari Allah dia. Ada Tuhan yang lain, misalnya apa? Patung, ya dia cari Allah itu. Nah kita Allah katakan di ayat yang selanjutnya itu, orang itu tidak akan bisa memikul dosa orang lain. Dosanya ya dia dipikul sendiri. Dan hanya kepada Allah mereka kembali. Nah jadi kalau orang itu berdosa, dia harus tobat sendiri. Minta ampun sendiri, menyadari sendiri, baru Allah ampuni. Jadi nggak bisa misalnya dosa dia, ya dia lakukan, dia tobat sendiri, dia tanggung jawab sendiri. Dan nanti hanya Allah yang menceritakan kepada kamu di hari kiamat apa yang kamu ceritakan. Ayat 165-nya, dialah Allah yang menciptakan khalifah-khalifah di muka bumi. Jadi menciptakan kita menjadi khalifah di muka bumi itu Allah. Dan dia mengangkat kita, ada yang lebih, ada yang pemimpin, ada yang rakyat biasa, dan harkat derajat juga masing-masing sesuai dengan amal ibadahnya. Amalnya banyak, ya harkat derajatnya tinggi. Sungguhnya Allah itu sangat cepat siksanya, tapi dia juga punya ampunan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi hidup ini tinggal 2 pilihan. Kalau kita bertobat, mohon ampun, Allah ampuni. Tapi kalau kita tidak bertobat, gak akan ada ampunan sampai kapanpun juga. Dosa apa saja, selama dia bertobat, diampuni Allah. Selama bertobat. Tapi kalau dia tidak bertobat, jangan harap Allah mengampuni dosa-dosa siapapun juga di dunia ini. Maka itu, selama orang itu masih hidup ini, kesempatan untuk mohon ampun pada Allah. Surat 7 Al-A'raf ayatnya 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika haraj minhu litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Allah kasih tahu kitab Quran ini diturunkan pada kamu tidak menjadikan kamu sulit. Banyak nih ayatnya. Di surat Toha ayat 1, ayat 2 juga sama. Allah tidak menjadikan menurunkan Quran ini
supaya nyulitkan kamu, tapi peringatan bagi orang beriman. Kalau orang beriman mau ingat, hidup ini pasti mati. Bacalah Quran. Ingin selamat di dunia, selamat akhirat, bacalah Quran. Dan ikutilah apa yang diturunkan Allah kepada kamu itu dari Tuhanmu. Jangan ikuti yang lain. Sedikit sekali orang-orang yang berfikir. Sedikit sekali orang-orang yang ingat kepada Allah. Padahal di ayat 4-nya Allah katakan, betapa banyak negeri yang dihancurkan Allah. Betapa banyak mereka sedang dalam keadaan lalai dan tidur di apa. Jadi berapa banyak itu dihancurkan Allah itu. Tapi orang itu nggak sadar. Firaun gimana Firaun, Qurun gimana Qurun, Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, dan Allah itu tidak akan siksaan kami itu tidak akan menimpa penduduknya pada apa? Ada yang ditimpa oleh Allah penduduk itu pada malam hari, ada yang siang hari, ada yang sore hari. Nah, makanya tapi yang disimpahkan oleh Allah itu ayat selanjutnya itu ya orang yang zolim. Kalau orang yang beriman misalnya dia kena musibah, dia menjadi syahid, dia beruntung. Tapi kalau orang zolim di dunia menderita, akhiratnya neraka. Nah, makanya Allah kasih tahu di ayat yang 5-nya Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ketika siksaan kami datang menimpa seseorang, keluhan mereka tiada lain bahwa kami dulu orang yang zalim. Setelah datang siksaan Allah baru menyadari kami salah, kami dosa, tapi udah telat itu. Namanya Allah itu sebelum kamu menyadari dosa salah itu udah kamu tobat aja kepada Allah. Semua dosa kan diampuni, semua kesalahan diampuni, ya udah tobat aja. Caranya gampang kok. Tobat itu banyak istighfar, di sholat aja banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah. Pasti ampunan itu pasti. Makanya ayatnya banyak sekali tuh diampuni, asal tobat diampuni. Tapi tobat beriman beramal soleh. Nah, makanya Allah kasih tahu di ayat yang 6-nya. Maka itu Allah katakan, dan maka pasti akan kami tanyakan orang-orang yang telah diutus para nabi kepada mereka, dan kami akan tanyai pula para rasul. Jadi nanti, makanya kalau orang nanti masuk surga banyak itu ayatnya itu, seperti Az-Zumar 71, 72, 73. Jadi begitu dia antrian masuk neraka, malaikat tanya, apa enggak dulu ada pengajian di tempat kamu dulu? Ya ada, tapi kami tidak pernah datang. Selalu tuh banyak tuh ayatnya itu. Apakah kamu enggak diberi tunjuk dulu, kamu ada pengajian, tapi dia ngakuin ada, tapi kami enggak datang. Nah, maka itu di ayat 7-nya Allah katakan, pasti kami akan beritakan kepada mereka dengan ilmu kami. Dan tidaklah kami tidak hadir di tengah mereka. Jadi Allah itu ada di hadir di kita di dunia ini, hadir juga di akhirat nanti. Tapi kalau di akhirat nanti diadili. Kalau dia nggak baik neraka, kalau dia baik surga. Tapi kalau dia misalnya banyak beribadah soleh atau dia bertobat hidup di dunia ini, dia bertemu Allah tapi dalam posisi di surga. Nah, Allah sih adil-adil aja, siapa yang timbangannya ya banyak, Allah katakan maka dia surga. Yang jelas Allah udah kasih tahu timbangan itu pada hari itu benar. Tidak akan mungkin kamu dirugikan. Tapi banyak orang nggak tahu. Kalau kamu itu misalnya timbangannya baik, surga. Kalau timbangannya buruk, ya neraka. Allah tidak akan zalim. Nah, makanya Allah katakan di ayat yang ke-10, sesungguhnya kami berikan tempat kamu hidup di dunia ini. Kami jadikan kamu juga ada tempat kehidupan di dunia ini. Tapi sayang manusia itu sedikit sekali yang bersyukur, sedikit.
Ya kayak di ibu-ibu pengajian, kalau 100 orang, paling-paling yang suka ngaji itu 20, 30 gitu. Ya, cuman itulah. Kayaknya Allah ciptakan surga dan neraka itu. Tapi Allah adil, nggak berarti kalau orang ini surga neraka, nggak, terserah dia. Dia mau berbuat baik, ya surga. Dia nggak mau berbuat baik, ya neraka. Yang milih siapa? Yang milih dirinya sendiri. Nah makanya Allah katakan kalau dia baik maka surga, kalau dia buruk neraka. Dan kami berikan kepada kamu hidup di dunia ini sumber penghidupan, kami berikan tempat tinggal, tapi sedikit manusia yang bersyukur. Nah makanya Allah ingatkan kita di ayat 11-nya itu. Apa Allah ingatkan kita? Sesungguhnya kami ciptakan kamu itu, kami bentuk muka kamu waktu kita di awal kejadian kita. Kemudian kami katakan kepada Adam, kami katakan kepada malaikat, setelah kami menciptakan kamu, sujudlah kamu kepada Adam. Jadi kita ini sebetulnya makhluk yang paling tinggi lah. Malaikat aja sujud ke kita. Jin jauh di bawah kita. Tapi sayang orang minta sama jin. Dia menghina dirinya sendiri. Jadi kita itu makhluk yang paling tinggi. Di atas malaikat. Masya Allah. Luar biasa. Nah, cuman sayang malaikat sujud dia kepada Adam. Iblis nggak mau, ngapain katanya saya sujud. Nah, itu tuh sombongnya iblis itu. Nah, makanya apa kata iblis? Kenapa kami sujud kepada manusia yang dia itu orangnya kami lebih baik, dia ciptakan di tanah, kami dari api. Makanya Allah sampai bertanya di ayat 12-nya. Allah nanya, wahai iblis, kenapa kamu itu diperintahkan aku sujud? Nggak mau. Iblis bilang, aku ini lebih baik, aku dari api, Adam itu dari tanah. Marah Allah. Allah bilang, udah turunlah kamu di dunia. Masa ngomong kamu gitu? Nggak pantas kamu di sorga ini nyombongkan diri. Akhirnya dia menjadi orang yang hina. Dia menjadi orang yang hina. Tapi iblis itu benar-benar ngengkel. Dia bilang, apa dia bilang? Oke, nggak apa-apa katanya. Nggak apa-apa. Tapi berilah aku tangguh di dunia itu. Jangan dulu di surga ini diberi tangguh dulu sebelum ke dunia. Nanti di dunia juga minta diberi tangguh juga, usia panjang dia. Makanya di ayat yang selanjutnya, ayat 16-nya itu, ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Begitu dia minta tangguhkan sebelum turun ke dunia, tahu di surga, Allah kasih tangguh. Tahu-tahu apa? Menggoda Adam. Jadi kerjanya dia minta ditangguhkan itu, dia menggoda Adam. Akhirnya apa dia ngomong sama Adam? Ayat 16-nya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Jadi dia ngomong sama Allah. Coba iblis itu berani ngomong sama Allah. Bayangkan iblis itu. Ngomong sama Allah, oke, karena engkau menjadikan aku ini sesat, maka aku akan halangi anak cucu turunan Adam itu dari jalan yang lurus. Bayangin, itu sumpahnya kepada Allah itu. Dia ngomong di ayat yang 17-nya, aku akan datangi anak cucu Adam itu dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri. Lihat nanti, kebanyakan dari mereka itu tidak bersyukur. Ya jadi itu tuh. Hanya kita tuh bersyukur betul, kita menjadi orang yang beriman itu bersyukur betul. Aduh, kalau kita ngikutin Adam itu ya, ngikutin iblis ya. Waduh, sujud sama Adam aja dia nggak mau. Nah akhirnya maka dia bilang,
kami akan goda dari depan belakang. Lihat aja sedikit sekali di antara anak cucu Adam itu yang bersyukur. Nah, Allah juga marah. Kata Allah, oke. Tapi kamu keluar, cepat keluar dari surga ini. Cepat keluar. Nanti kamu siapa yang ngikutin kamu. Nanti masukkan ke dalam neraka jahanam semuanya. Jadi, sudah dia dijadikan hina. Makanya kalau orang, lihat aja orang yang pengikut-pengikut iblis itu hina hidupnya. Hina hidupnya. Kayak orang yang maksiat pagi siang malam. Dia nggak sholat, nggak ibadat, hidupnya hina. Ya kenapa? Karena dia ngikutin iblis. Karena iblis itu dihinakan Allah, ya dia ikutin iblis, dia juga jadi hina. Tapi coba kalau orang yang sholat, ibadat, biar dia nggak jadi orang kaya, tapi kalau dia sholat, ibadat, satu dia bahagia, dia bersyukur, dan melihatnya juga tenang gitu. Hidupnya tenang, mukanya cerah, mukanya bersih. Coba kalau orang yang nggak di jalan Allah itu, udah hidupnya gerasa gerusuk, udah hidupnya nggak tenang, udah dia, dan dia juga merasa dikejar-kejar oleh dosa dalam hidupnya. Ya tapi itu salah dia sendiri. Itu pun, coba itu pun kalau dia bertobat, diampuni. Subhanallah. Di Allah itu baik banget itu. Di surat 3 Al-Imran ayatnya 135, 136. Kalau kamu merasa dosa, kata Allah, kamu merasa dosa hidup ini, kemudian kamu bertobat, tapi jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi. Satu, Allah ngampuni dosa-dosa kamu. Allah janji masukkan kamu ke surga. Dan itu beruntung sekali bagi orang yang beramal kayak begitu. Coba. Bukan saja itu, diulang lagi dalam surat itu, surat apa namanya, surat 4 ayatnya 16, 17. Nah, itu Allah ulangin lagi. Siapa yang bertobat, beriman beramal soleh, Allah ampunin lagi. Coba. Jadi sebetulnya Allah itu benar-benar, kalau dibilang maaf, ngasih maafnya yang benar itu. Benar. Orang yang sudah rusak-rusakan nih, udah berbuat kerusakan, udah membunuh, udah apa, dia tobat, dia ampuni juga. Coba lihat surat 5 Al-An'am, sama juga diampuni juga. 5 surat 5 ya. Surat 5 ayatnya 5. Surat 5. Nah, surat 5 ini. Surat 5 itu ayat 34. 5 ayat 34. Jadi Allah ulangi lagi. Ya, siapa yang bertobat, pada ayat yang 33-nya itu udah merusak di muka bumi, udah jahat, tapi tobat, diampuni. Surat 25, ada lagi surat 25 Al-Furqan ayat 68, 69. Allah wanti-wanti dosa besar itu: 1, syirik; 2, membunuh;
Ketiga, berzina. Kata Allah, kalau kamu kerjakan ini, hidupmu hina. Hidup kamu terhina. Dan dimasukkan ke dalam neraka, tempat yang seburuk-buruknya. Tapi Allah bilang apa? Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, Allah hapuskan coba dosa-dosa yang lalu itu, dihapuskan, diganti dengan amalan-amalan setelah kamu bertobat itu. Itu ayat 70 tuh. 71-nya diulang lagi. Siapa yang bertobat, beriman, beramal soleh, Allah ampuni semuanya. Masya Allah. Jadi sebetulnya hidup ini ya tinggal orang mau nggak. Kalau dia mau tobat, pasti kok Allah tuh sayang. Tapi kalau dia tidak tobat, nggak diampuni. Ada lagi yang lebih hebat lagi di surat 39-nya. 39 Az-Zumar. Ayatnya 53. Di 53-nya Allah katakan situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah hai hambaku yang telah melampaui batas. Berarti sholat nggak pernah, udah berzina, udah membunuh, udah syirik. La taqnatu min rahmatillah. Bayangin loh, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah ngampuni dosa-dosa kamu semua. Innahu wal ghafurur rahim. Jadi dijamin kamu tuh diampuni dosa-dosa kamu semua, bukannya separuh-separuh, enggak. Nah, cara tobatnya juga gampang. Mungkin kalau agama lain mungkin tobatnya dia ngadap kepada manusia, ngadap kepada kiai, ngadap kepada ulama. Tobat, saya punya dosa, saya punya salah, terus dikasih uang di kamar gelap. Enggak, Islam itu enggak begitu. Islam untuk kalau tobat langsung kepada Allah. Ya, langsung kepada Allah. Oh Allah, aku banyak dosa. Oh Allah, aku banyak kekurangan. Oh Allah, aku mulai sekarang mau beriman, beramal soleh. Udah, ampuni. Malah kalau agama lain lebih berat. Kenapa lebih beratnya? Karena dia ya bisa misalnya harus pakai uang sekepok, harus masuk kamar gelap. Kalau kita enggak, antara kita sama Allah aja. Dan rahasia kita terbuka juga sama mereka. Lagi agama lain lagi misalnya dia harus mandi di sungai Gangga gitu. Enggak, Islam itu coba. Dia sholat malam, dia sholat tahajud, dia mandi dulu boleh, nggak mandi boleh, dia tobat menyadari. Udah coba. Tapi jangan diulang lagi yang Allah katakan. Paling gampang, sangat gampang. Sangat gampang. Nah, Allah minta jangan diulang lagi. Ada sih memang ada orang mengatakan pada saya, Pak, gimana kalau kita tobat, kumat, tobat, kumat, tobat, kumat. Apa yang terakhir diampuni? Saya bilang diampuni. Tapi jangan begitu. Saya sarankan jangan. Kenapa jangan? Karena kita nggak tahu usia. Bagaimana nanti kalau kita misalnya lagi kumatnya mati coba. Kumat kita mati. Nauzubillah. Nah, jadi makanya kalau udah tobat aja. Tobat udahlah, perbaiki amal, banyak berdoa, istighfar yang banyak itu. Nah, jadi ya kalau kita lihat juga apa cerita gimana sih Umar bin Khattab, nyembah berhala, nanam anak sendiri, anak perempuan, membunuh orang Islam berapa banyak coba. Tapi begitu dia tobat nasuha, beriman beramal soleh, dia menjadi sahabat Nabi yang terbaik.
Nah, cuman kalau bertobat disarankan sebagaimana Allah sebutkan dalam surat 18 ayatnya 27-28 kalau sudah tobat itu. Jadi kita baca Quran, ikuti pengajian, kajian-kajian Quran, ikutin. Udah kita ikutin Quran, jangan ikutin orang-orang yang hanya mikirnya dunianya. Jangan ikutin orang-orang yang kafir. Maksudnya berteman, bersahabat ya. Berteman biasa sih boleh, tapi kalau berteman dekat jangan. Kenapa? Nanti terpengaruh. Karena persahabatan, pertemanan itu sangat potensi untuk kita ikut itu besar. Begitu kita tobat nasuha, temannya yang baik-baik semua, diajak ke jalan Allah semua. Soalnya kalau dia tobat tapi dia masih di lingkungan itu, terpengaruh. Karena manusia itu cepat terpengaruh. Dan itu makanya Allah bilang, kamu itu tinggalkan orang-orang yang ikutin hawa nafsu, nanti kamu celaka. Di Al-Imran ayatnya 147, 148, 149, Allah ingatkan juga, jangan kamu ikutin orang-orang kafir. Kafir di sini bukan saja non-Islam. Ya, orang Islam yang gak sholat kafir. Orang Islam yang gak zakat kafir. Orang Islam yang gak puasa kafir. Orang Islam yang dapat rezeki gak sedekah kafir. Nah, makanya kalau kita sudah bertobat, udah kembalilah ke jalan Allah, bersahabat, berteman sama teman yang baik-baik. Nah, apa yang diamalkan? Yang diamalkan minimal 3 yang diamalin. Apa? Ngaji sama artinya. Yang kedua, sholat minimal 5 waktu, apalagi kalau tahajud tiap malam. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga, infak sedekah. Ini harus tuh 3 ini. Kalau mau tobat harus diamalkan 3 ini. Kenapa 3 ini? Karena Allah berjanji. Suratnya 35. Ayatnya 29-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang membaca Quran, ngaji, tapi sama artinya. Yang kedua, orang-orang yang sholat. Yang ketiga, orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. 3 ini ada dalam hidupnya, dalam amalnya. Allah kasih tahu kalau kamu punya 3 ini. Yarjuna tijaratan lan tabur. Kamu mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Dan itu benar. Janji Allah itu benar. Dan saya sudah merasakannya, benar itu. Benar sekali. Janji Allah benar. Bukan saja itu. Bukan saja hidupnya di dunia nggak rugi. Ada lagi. Apa ada lagi? Liwaffiyahum ujurahum. Apa? Ini kita sempurna. Amalan kita sempurna. Pahala kita sempurna. Ada lagi, wiyazidahum min fadlih. Allah berikan lagi kita karunia, sehat, bahagia, damai. Innahu ghafurur rahim. Allah
Maha pengampun atas dosa kesalahan kita. Innahu ghafurun syakur. Dan Allah mensyukuri perbuatan kita. Subhanallah. Amalannya cuma 3. Ngaji, sholat, dapat rezeki infak. Balasannya 1. Kita nggak rugi hidup. Dagang, nggak rugi. Terbukti ini. This is my experience. Ini pengalaman pribadi. Yang kedua, sempurna pahalanya. Udah nggak rugi hidup, sempurna pahala. Yang ketiga, bahagia, senang, damai. Yang keempat, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang atas dosa kesalahan kita. Yang kelima, Allah mensyukuri perbuatan kita. Subhanallah. Nah, cuman saran saya, ngaji, lihat artinya. Karena zaman Belanda dulu kita masih di pengaruh penjajah. Penjajah pada waktu itu dia bilang bahwa ya ada orang kan yang menjadi ulamanya penjajah, tapi ulama penjajah maksudnya ya dia untuk jajah, jadi bukan beriman benar-benar. Ya salah satu ajarannya apa? Silakan baca Quran malam siang, sore khatam, baca lagi, khatam, baca lagi, khatam, baca lagi, tapi jangan tahu artinya. Nah, makanya saya berkali-kali mengatakan salut sama Raden Ajeng Kartini itu. Dia kan dipanggil oleh dipanggilkan guru ngaji oleh bapaknya Bupati Rembang. Banyak orang-orang tua dulu tuh hebat juga ya. Dia bupati, anaknya suruh panggil guru ngaji. Nah, ngaji itu nggak pernah diartikan. Nggak pernah baca lagi. Nah, Raden Ajeng Kartini tanya sama yainya. Yai katanya, kalau aku belajar bahasa Belanda diartikan. Belajar bahasa Inggris diartikan. Apa kata yainya? Oh, haram katanya. Haram ini. Yainya Raden Ajeng Kartini bilang, kenapa haram? Oh, ini nggak bisa, terlalu suci. Jadi Ajeng Kartini kok begitu ya? Iya, terlalu suci. Udah, tapi ayahnya hebat Raden Ajeng Kartini. Yai katanya, mulai minggu depan saya tidak mau lagi ngaji kalau nggak diartiin. Langsung kiainya, kenapa jadi begitu? Ya, pokoknya kalau membaca artinya. Terpaksa yainya membaca artinya.